بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين يا معاشر الجمعة dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di situ dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat taufik, nikmat hidayah, hingga kita dimudahkan oleh Allah di hati bisa duduk di masjid untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi yang satu-satunya bisa memberikan syafaat kepada setiap manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa ajaran syariat kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai syariat yang terakhir yang ada di atas muka bumi ini. Selaku khatib dan kesempatan Jumat di hari ini, dan diri saya di atas mimbar yang mulia ini mengajak kita semua untuk selalu memperhatikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar kita menjaga perintah Allah yang zahir dan batin, dan benar-benar kita menjauhi dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang zahir dan batin. Dengan takwalah kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwalah kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah yang telah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, dan kita adalah makhluk Allah yang terbaik, yaitu adalah manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan sendiri dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Benar-benar telah kami ciptakan manusia di dalam bentuk yang paling terbaik. Kenapa manusia paling bagus, paling baik daripada ciptaan Allah? Karena di dalam diri manusia itu terdapat akal dan nafsu. Karena makhluk Allah terbagi ada tiga. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mereka hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Mereka adalah para malaikat. Jika waktu-waktunya mereka, kehidupan mereka penuh dengan ketakwaan,
penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah kepada Allah. Mereka tidak pernah sedikit pun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara para malaikat yang ditugaskan hanya untuk rukuk. Dari awal mereka ditugaskan oleh Allah sampai nanti terjadinya hari kiamat, mereka tidak pernah berdiri sedikit pun dari posisi rukuk. Untuk duduk pun tidak, untuk berdiri pun tidak. Mereka hanya melaksanakan posisi yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka diberikan akal, tapi tidak diberikan nafsu. Kemudian ada makhluk Allah yang kedua, yang hanya diberikan nafsu, tapi tidak diberikan akal. Mereka adalah hewan, mereka adalah binatang, sehingga hewan tidak tahu tata krama, hewan tidak tahu sopan santun, hewan tidak memikirkan bagaimana berbuat baik kepada Allah, bagaimana berbuat baik kepada Allah. Hewan hanya menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupannya untuk bersenang-senang ada di atas muka bumi. Karena mereka hanya diberikan nafsu oleh Allah, tapi tidak diberikan akal. Namun yang ketiga, inilah sebab kenapa manusia Allah ciptakan dibentuk yang terbaik, karena kita diberikan akal dan juga kita diberikan nafsu. Oleh sebab itu, kalau yang kita utamakan daripada diri kita ini adalah akal, lebih mendepankan akal daripada nafsu, lebih mendepankan keimanan daripada syahwat, lebih mengutamakan ketakwaan daripada keinginan dunia, maka kita bisa mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, bahkan lebih tinggi daripada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak mendepankan akal kita, yang kita depankan adalah nafsu kita, yang kita utamakan adalah syahwat kita, yang kita utamakan adalah keinginan hidup di atas dunia, bersenang-senang di atas dunia, lupa dengan akhirat, maka kita lebih rendah daripada hewan, bahkan hewan lebih mulia daripada kita. Oleh sebab itulah diutus Rasul, dan Rasulnya kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita dibimbing oleh Nabi Muhammad, agar kita diarahkan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad hidupnya 23 tahun menyebarkan ajaran Islam, membimbing umat Islam akan menjadi orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Diteruskan perjuangan Nabi Muhammad oleh para sahabatnya, diteruskan lagi oleh tabi'in, diteruskan lagi oleh tabi'in, sampailah kepada para ulama-ulama kita yang berpegang teguh dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan juga para keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita jalani. Maka dari situ kita pernah ingat ada satu pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ Nabi Muhammad membimbing kita dengan begitu baik. Dalam hadis disebutkan di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-20, diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Sahabat pertama yang bernama Jundub bin Junadah, sahabat yang kedua bernama Mu'adz bin Jabal. Dua orang sahabat Nabi meriwayatkan ada satu pesan, ada satu didikan, ada satu bimbingan yang terbaik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita umatnya, buat kita hamba Allah. Kalau ingin hidup bahagia di dunia sampai bahagia di hari kiamat, ingin dicintai oleh orang lain dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu ada 3 pesan dari Rasulullah, yang setiap pesannya mengandung kewajiban kita kepada Allah. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita kepada diri kita sendiri. Yang ketiga nanti adalah kewajiban kita terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, ini adalah kewajiban kita kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada Allah adalah takwa. Maka dalam itu hadis Nabi Muhammad mengatakan, takwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Jangan hanya di masjid kita bertakwa, tapi di kantor kita tidak bertakwa. Jangan hanya di masjid kita takut sama Allah, tapi di pasar kita tidak takut sama Allah. Jangan hanya di
pejabat tidak berani korupsi, yang di pasar tidak berani melakukan penipuan, tidak ada riba, tidak ada apapun. Kenapa? Karena mereka takwa kepada Allah di mana pun tempat. Namun kenapa semua terjadi kemaksiatan? Karena mereka hanya menghadirkan Allah di tempat ibadah, di luar tempat ibadah mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan mereka berpikir Allah hanya ada di tempat ibadah, di luar tempat ibadah tidak ada Allah. Padahal alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran kalau sudah terjadi bencana, kalau Allah lupa mungkin dengan kita, karena kita lupa sama dirinya, lupa untuk takwa kepadanya, lupa untuk taat kepadanya, sibuk bermaksiat, sibuk mencari dunia, sehingga lupa menjadikan diri sebagai hamba yang betul-betul baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin yang masyarakat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pesan yang kedua, kewajiban kita terhadap diri kita sendiri, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutupi kesalahan, tutupi dosa yang pernah kita lakukan dengan apa? Dengan taubat kepada Allah, dengan perbanyak berbuat baik, dengan perbanyak ibadah. Karena taubat itulah, kebaikan itulah yang akan menghapus daripada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ini adalah kewajiban kita terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kita hancurkan diri ke dalam kehancuran. Bukan hanya kehancuran dunia, tapi jangan hancurkan diri kita dalam kehancuran akhirat. Itu kita rela diri ini disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nanti besar, semua manusia itu punya salah, semua manusia pernah berbuat dosa, semua manusia pernah melakukan khilafah, tapi ada cara agar kita punya dosa diampuni oleh Allah dengan apa? Taubat dan nasuha. Tidak ada kata menyesal untuk taubat, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Selama ruh masih di dalam badan, selama itulah pintu taubat masih dibukakan dengan begitu luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama itulah ampunan dari Allah dibukakan begitu hebat kepada kita kalau kita ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun dosa jangan dianggap remeh. Kalau sudah berbuat dosa kecil ditumpuk menjadi besar. Kalau sudah besar maka sulit agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena hati sudah ditutup oleh Allah karena menyepelekan daripada perbuatan dosa tersebut. Ada kewajiban terhadap diri, bukan hanya memberikan makan, memberikan minum, tapi membuat kita bahagia di akhirat. Dengan apa? Dijauhkan dari perbuatan dosa, didekatkan dengan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, pesan dari Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan ini kewajiban kita terhadap semua manusia. Berakhlaklah, berperilakulah, bergaullah dengan sesama manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Tidak menipu orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat zalim kepada orang lain, tidak membicarakan kejelekan orang lain, tidak mencari kesalahan orang lain. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Kenapa? Ketika berakhlak dengan akhlak yang baik saat bergaul dengan manusia, siapapun mereka, apapun statusnya, kalau kita bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang baik, akhlak yang baik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dicintai oleh manusia tersebut dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Nabi Muhammad yang sangat bermanfaat untuk kehidupan di masa sekarang, yang mana kita minim akhlak. Anak kurang akhlak sama orang tua. Mohon maaf, kadang-kadang kita rela senang kalau ada anak kita mencium tangan kita, tapi menciumnya bukan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendidik akhlak bagaimana anak harus hormat dengan orang tua, mencium dengan hidup bukan dengan kening ataupun pipi. Kita anggap itu hal yang biasa, kita anggap itu hal yang baik, padahal di masa Nabi Muhammad itu adalah hal yang jelek. Kenapa? Karena mereka berbuat tidak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
makhluk menjadi munkar, yang munkar menjadi makhluk. Hal yang jelek jadi baik, hal yang baik jadi jelek. Kenapa? Karena kita kurang mengetahui apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk menghabiskan waktu mencari uang, lupa belajar ilmu agama, lupa belajar ilmu sholat, lupa belajar ilmu puasa, lupa belajar ilmu jual beli, lupa belajar ilmu muamalah. Sibuk mencari uang sampai tidak tahu apakah caranya sudah benar atau tidak, sudah benar sesuai dengan agama atau tidak. Sibuk bekerja sampai tidak tahu bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada lebih tua, akhlak kepada muda, akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang Islam, akhlak kepada orang yang bukan beragama Islam. Karena kita tidak tahu, akhirnya kalau tidak sama dengan kita, kita salahkan. Padahal yang mereka lakukan tidak salah, karena kita yang tidak tahu, akhirnya kita menyalahkan. Sebab itu masyaallah muslimin, ayo, ini adalah kesempatan kita di tahun 2001, masih di awal 2001. Perbaiki diri ini dengan kuatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan perbanyak taubat kepada Allah, dan berakhlaklah kepada orang dengan akhlak yang baik, agar hidup kita bahagia di dunia dan nanti di hari kiamat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pintu taubat, pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa aghlabal ridha kalam Allah malikul alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li jami'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaika bittaqwallah bisirri wal 'alan wa kadaka ta'budu bil jismi wal karam. Fattaqullah innallaha ma'al muttaqin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala beramaru bi amrin bada'a bihi bi nafsihi فَسَلَّمَ بِمَلَائِكَةٍ مُسَبِّحَةٍ بِقُدْسِهِ وَتَلَّتَ بِكُمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَرِيَةِ جِنِّهِ وَإِنسِهِ وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا وَآمِرًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
halaki syara'al Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara al-Islam wal muslimin. Allahumma ihfaz man nasara al-Islam wal muslimin. Allahumma khudud man khadala al-Islam wal muslimin. Allahumma a'li kalimataka ila